Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada para pemirsa Suara Nahdien dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan ngobrol bareng sambil ngopi, sambil melinting dan merokok bersama sahabat-sahabat saya. Yang pertama Bapak Abdul Hamid. Beliau ini adalah sekretaris dari LPBI NU PCNU Magelang dan juga Dan Mardan ya. Beliau ini aktif di Banser Kabupaten Magelang. Kita akan bicara banyak, ngobrol santai saja hari ini tentang LPBI. Sebelumnya saya sampaikan bahwa LPBI ini adalah sebuah lembaga di PCNU. Jadi PCNU itu mempunyai beberapa lembaga. Salah satunya LPBI yang menangani tentang kebencanaan yang ada di wilayah kita. Untuk lebih jelasnya bagaimana LPBI ini terbentuk, kemudian kiprahnya, ini langsung saja nanti kita mintakan keterangan ataupun mengobrolkan dengan beliau Bapak Abdul Hamid. Selamat sore Pak Abdul Hamid. Selamat sore. Niki kula econe manggilne Bapak napa Mas napa tuh niki? Ben santai mawon niki. Sak kesane ngono. Oh, sak kesane nggih. Mas Dul nggih. LPBI wonten Magelang ini kira-kira tahun berapa Mas ya? LPBI di Magelang itu berawal dari tahun 2007 dengan pelatihan training of fasilitator untuk CBD RMNU. Nah, asalnya itu adalah CBD RMNU yang pelatihannya di Pondok Pesantren Darussalam Timur, tepatnya Gus Ngali Di Mudilan itu selama 3 hari. Dan CBD RMN itu adalah panjangan dari Community Based Disaster Risk Management NU. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah penanggulangan resiko bencana berbasis komunitas. Nah, maksudnya berbasis komunitas di Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah hasil itu, kemudian kita melakukan kegiatan dengan 5 kecamatan, yaitu di Muntilan, kemudian Dukun, Serumbung, Borobudur, dan Kajuran. Setelah itu kegiatan itu berhasil dengan beberapa kegiatan yang meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kualitas dari komunitas NU tentang penanggulangan risiko bencana. Selanjutnya ada kegiatan lanjutan dari itu, kemudian ada muncul lagi Santri Siaga Bencana dari CBDRM, kemudian Santri Siaga Bencana di 2008-2009. Dan kegiatan lanjutan setelah itu kemudian di 2010 itu ada kegiatan, nah actionnya di 2010 itu sebelumnya nanti kebetulan kalau tidak salah ada muktamar di Makassar. Nah, LPBI NU itu kemudian diusulkan menjadi lembaga yang resmi di PBNU. Jadi di muktamar Makassar. Kemudian kita kembali lagi ke nama yang sama dengan pembentukan pusat, yaitu LPBI NU di pusat, kemudian dilembagakan di Kabupaten Magelang. Nah, dari berjalannya itu, maka kalau secara berdirinya berarti LPBI NU ada itu mulai tahun 2010. Kemudian penanganan erupsi Merapi tahun 2010, LPBI NU yang berposko di Pondok Pesantren Darussalam Timur Watusongo ikut berkiprah membantu saudara-saudara kita dengan sebisa mungkin dengan hasil pelatihan yang kita dapat itu, dan beberapa bulan akhirnya juga alhamdulillah bisa melaksanakan dengan sebisa dan sebaik-baiknya. Dan jadi kalau secara umumnya itu LPBI awal ini di tahun 2010, kemudian yang ketua pada waktu itu adalah Bapak Dr. Agus Muhammad Ridwan, dan saya membantu. Kemudian setelah itu dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Wahid Ansori dari Dukun. Saya masih tetap wakil ketua. Kemudian
selanjutnya di 2015 itu dibentuk sahabat Yenal Arifin. Nah, sampai sekarang di era Bapak NU yang baru ini di 2000 Bapak pimpinan Gusdin, itu kebetulan saya dari Dewan Sekretaris, kemudian sahabat Bapak Sularno sebagai ketua LPBNU. Jadi perjalanannya itu kalau diawali dari SIBDRM NU tahun 2007, kemudian berubah ada nama baru Santri Siaga Bencana, kemudian kita mengikuti dari pusat itu LPBNU tahun 2010, dan sampai sekarang lembaga ini sebenarnya ada, tapi mulai muncul lagi setelah 2010 tertidur, mulai muncul lagi tahun 2019. Ya. Kemudian gini Mas Dul ya, banyak kan kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari Landit ini yang belum tahu LPBI itu kepanjangannya apa. Oh iya. Gitu ya. LPBI ini kepanjangannya apa? Karena kan LPBI itu sering saya ditanya, Pak itu LPBIN itu lembaga apa? Kepanjangannya apa sih Pak? Kemudian bergerak di bidang apa saja yang begitu? Ya. Jadi saya juga tidak mengerti karena belakangnya itu perubahan iklim ya. Ya. Jadi Lembaga Penanggulangan Bencana LPBINU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Nah, perubahan iklim ini maksudnya adalah kita membantu pengurangan atau membantu untuk mengurangi kecepatan perubahan iklim dengan baik penanaman pohon, pembuangan sampah yang sembarangan. Dan di PBNU Pusat itu ada bagian yang membidangi tentang pengolahan sampah. Jadi ada bank sampah Nusantara, itu juga ada. Berarti tidak hanya bergerak di bidang kemanusiaan ya? Ya. Termasuk konservasi alam juga masuk di bagian itu. Ya, di artinya bahwa LPBI ini tidak hanya bergerak menanggulangi bencana, menangani korban bencana, memberikan bantuan sebagainya, tetapi juga lebih pada perawatan atau pelestarian lingkungan itu ya. Ya. Jadi kalau di LPBI ini sebenarnya kan kegiatan yang sangat kompleks. Jadi mulai kalau dari bencana sebenarnya dari mulai pra, bencana dan pasca. Jadi pra ini persiapan termasuk mitigasinya untuk mengurangi resiko bencananya seperti apa. Nah, termasuk juga penanggulangan bencana ini juga sejak dini. Jadi seandainya dengan penanaman pohon ini bencana berkurang ya, konsepnya sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau di pra itu kita bisa memahami dari mitigasi dari kerawanannya seperti apa, itu kita bisa mengajak masyarakat, mengajak warga NU untuk memahami daerah sekitarnya, kira-kira ancaman atau kerentanan apa yang akibat dari bencana itu ya, kira-kira bisa menimbulkan itu apa, maka bisa mengurangi pada kalau terjadi bencana itu mereka sudah terbiasa. Jadi harapannya warga itu lebih cerdas, lebih memahami tentang penanggulangan risiko bencana. Halo Mas Dul, kalau perjalanan LPBI itu di Magelang ini kan kemarin di saat ada bencana erupsi di Jawa Timur, di Semeru ya? Ya. Ini dari kita, dari LPBI-NU Kabupaten Magelang ini melakukan tindakan apa saja yang kita langsung ke aksi ke Semeru itu? Ya, jadi erupsi Merapi, erupsi Semeru kemarin itu kita membantu dengan sebenarnya bersifat membantu sebisa kita karena dalam kapasitas yang sebegitu luar biasa. Tapi yang pokok dari kita adalah pertama kita lakukan asesmen kita, kebetulan sahabat Mardan ini yang berangkat untuk asesmen. Jadi asesmen itu pencarian data, jadi mencari data kondisi seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita membantu suatu wilayah, suatu kegiatan yang terdampak suatu bencana, kita harus memahami kondisi, terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Maka begitu erupsi sahabat Mardan dengan sahabat dari LPBI dan Badana ini berangkat untuk asesmen dan operasi SAR ya, besar. Nah, setelah beberapa hari di sana
kemudian pulang kita laporkan ke PCNU. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau PCNU tujuannya membantu, harapannya seperti apa yang didapatkan dari sana, hasil asesmennya atau hasil melihat secara langsung. Kemudian baru diputuskan dengan PCNU dan LAYIS, kita memberangkatkan lagi sejumlah berapa? Untuk peserta yang berangkat yang kedua berjumlah 10 orang. 10 orang itu untuk membantu di sana, dan alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan yang monumental ini adalah membangun musola di Semeru itu ya, di daerah di itu ya. Tepatnya di Desa Supidurang, di dusun apa? Lupa saya dusunnya karena itu sangat sulit sebutannya. Pokoknya di Desa Supidurang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Ya. Musola itu juga yang memberi nama adalah dari PCNU Kabupaten Magelang, yaitu Musola Anadoh namanya. Ya. Jadi kebetulan waktu itu kita dari LPBI, dan dari LP Marif, dari LAYIS dan PCNU berangkat sana untuk meresmikan, dan memang betul sudah nyata ada hasil karya untuk pembangunan dari teman-teman ini. Yang saya tekankan adalah kolaborasi dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang membangun untuk bekerja sama dan memiliki, dan itu sepenuhnya adalah pengelolaan untuk pendanaan itu adalah LAYIS dari LAYIS dulu. Kalau dana untuk pembayaran dari LAYIS dulu, kita hanya melaksanakan dengan mengusulkan kepada PCN. Ya. Jadi pemirsa sekalian, bahwa sinergitas itu, kemanfaatan itu antara dari PCNU kemudian lembaga LPBNU ini di Semeru itu, kita juga sudah bisa memberikan fasilitas musola bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ini bentuk dari kolaborasi atau kerjasama sinergi antara lembaga di PCNU yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Saya balik ke Dan Mardan ini, Dan. Saya biasa panggil Dan Mardan karena di Banser itu induk dan komandan ya. Gini, di Banser itu ada satuan Bagana ya. Iya, betul. Bagana ini sebenarnya apa sih, Dan? Kan banyak juga sahabat-sahabat yang belum begitu tahu Bagana ini apa. Kalau dari teman-teman Ansor, kan saya rasa sudah sangat paham. Tapi bagi yang lain, bagi anak-anak Fatayat, Ibnu dan sebagainya, itu Bagana ini apa dan tugasnya apa? Monggo, Dan. Terima kasih. Akan saya jelaskan sedikit, saya uraikan dari satu bahwasannya Banser itu adalah badan semi otonomnya Ansor, yaitu adalah kader inti gerakan pemuda Ansor. Jadi disebut dengan disingkat dengan Barisan Ansor Serbaguna. Di Barisan Ansor Serbaguna, untuk menambah kemanfaatan bukan untuk menjadikan suatu persaingan, maka dari pimpinan pusat itu membuat tugas satuan khusus. Di antaranya adalah ada Balantas, yaitu untuk mengurus di lalu lintas, untuk apabila ada acara pengajian, acara apapun dia mengamankan di jalan, itu adalah Balantas. Yang kedua ada protokoler. Protokoler itu adalah yang mengatur ritme perjalanan acara. Yang ketiga adalah krop yang ada di badan Banser itu sendiri adalah krop propos, yaitu untuk menegakkan sesuai dengan janjinya Nawa Perstia, 9 janji atau 9 bakti. Terus ada juga yang khusus untuk menangani kebencanaan, yaitu Bagana. Bagana itu berarti kesingkatan dari Banser Tanggap Bencana. Tugas kami adalah di Bagana yang paling utama ketika setelah diluncurkannya gerakan NU Peduli, kami berada di sektor evakuasi dan perlindungan. Selain itu tidak. Yang untuk selanjutannya adalah sesuai dengan instruksi dari LPBI. Karena apa? Karena Bagana itu satu frekuensi untuk mengatasi dan mengurai derita sesama, sehingga Bagana ditempatkan pada ruang yang tepat. Karena apa? Karena dia adalah pasukan, sehingga kalau seumpamanya terjadi erupsi Merapi, maka Bagana yang akan maju muncul untuk mengevakuasi warga yang perlu dievakuasi. Oh iya. Jadi antara LPBI NU dengan Bagana ini selalu bekerjasama ya? Ya, betul. Selalu seia sekata, ya, betul. Satu gerak dalam rangka kebencanaan itu ya? Iya. Ya. Kemudian gini, Dan, hal yang paling menarik pengalaman panjenengan ketika di Bagana itu pernah terlibat aksi kemanusiaan di mana saja?
Oh ya, saya yang paling terkesan adalah aksi penanganan di Palu, yaitu di Sigi Biromaru. Di sana saya 21 hari, ya, kami di sana adalah bisa, tapi kami masuknya bukan di evakuasi, kami masuknya adalah di rehab rekon, yaitu mendirikan rumah huntara. Kami di sana bisa mendirikan 60 huntara sehingga terbentuk kampung NU di Sigi Biromaru. Itu saya menjalankan selama 21 hari. Dan yang sangat terharunya adalah dari tanggapan warga setempat itu sangatlah berterima kasih. Ketika kami pulang dari lokasi kebencangan itu banyak yang menangis. Jadi itu yang terharu sampai saat sekarang itu saya tuh masih selalu berkomunikasi dengan mereka di situ. Berarti betul-betul kemanfaatannya dirasakan masyarakat ya? Iya, betul. Ya. Dan kemudian kalau Bagana ini kan apakah sudah setiap PAC di Magelang ini sudah ada Bagananya, Dan? Begini, dalam juklatnya atau juklistnya untuk Bagana itu kepengurusannya hanya sebatas tingkat cabang atau tingkat kabupaten. Oh, iya. Jadi kepengurusannya itu tidak ada di tingkat kecamatan, G. Jadi kepengurusan Bagana itu hanya sebatas tingkat kabupaten atau tingkat cabang. Nah, untuk anggotanya adalah di setiap rayon atau di setiap kecamatan sampai di ranting. Artinya ya, bahwa komandonya ini hanya ada di PC. Ya, betul. Tetapi perebutannya meliputi semua unsur, ya, betul, dari PAC sampai dengan di rantingnya. Ya, betul ya. Kembali ke Mas Dul ini. Kemarin kan di PCN itu ada pelatihan bencana gitu ya, dari MPBNU yang diikuti oleh semua MBC. Itu harapannya Mas Dul dengan pelatihan itu bagaimana dan follow up-nya bagaimana bagi teman-teman yang sudah berlatih? Ya, terima kasih. Impian saya sebenarnya dari awal di NU itu di 2010 sampai sekarang ini, impian kita adalah NU itu bersatu dalam penanganan bencana. NU itu kan sebenarnya luar biasa. Jadi kalau dari sisi lembaganya itu sudah melingkupi semuanya ada. Yeah. Kemudian dari sisi banomnya itu dari Muslimah, dari Fatayat, dari ibu-ibu banyak, luar biasa. Nah, kalau itu menjadi sebuah kekuatan yang kalau kita menjadikan satu, kita untuk membantu masyarakat dalam hal penanganan bencana itu sangat bagus, jadi sangat lebih efisien. Kemudian kita sudah mencoba di Kabupaten Magelang dengan NU Peduli yang kita sampaikan pada PCNU dan itu direspon. Kemudian pada waktu Merapi yang kemarin yang awas sampai waspada itu, kemudian kita membentuk semua, kita bergabung harapannya dari situ. Kemudian sudah bisa berjalan. Setelah itu kan kita berpikir, karena penanganan bencana atau penanganan kemanusiaan itu paling cepat adalah tetangga atau saudara. Maka kita harapannya LPB ini bisa sampai di tingkat bawah gitu ya, MBC. Nah, dari tingkat MBC ini betul kemudian bisa membantu masyarakat dalam bidang penanganan bencana. Kemudian dari situ juga kita membekali atau dari Bapak Ibu peserta di pelatihan kemarin itu bertujuan untuk mengenalkan cara penanggulangan bencana atau menangani risiko bencana, penanggulangan risiko bencana itu. Jadi warga NU juga harus mampu dan paham tentang penanganan risiko bencana. Terus anggotanya Mas Dul, LPB apa boleh dari unsur perempuan? Kalau di lembaga kita ini, di lembaga NU LPB NU ini sebenarnya harusnya kita harapannya semua unsur. Jadi dari IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimah, bahkan lembaga pun sebenarnya kita harus bisa masuk ya. Karena tidak ada pembatasan ya? Tidak ada pembatasan. Berarti dari semua segmen usianya dari IPNU juga bisa masuk LPBI gitu? Bisa. Jadi LPB ini karena dalam penanggulangan bencana itu sangat kompleks. Ya. Jadi dari yang IPNU, IPP, kemudian Fatayat, Muslimat itu ya
ada segmennya juga. Iya kan kadang kalau kita terjun ke masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana itu kan kita juga ada dapur umum ya. Ya ini berarti kan kita juga butuh sentuhan perempuan di situ. Paling tidak untuk memasak begitu berarti. Artinya juga perempuan juga bisa dilibatkan di LPBI ini ya. Ya, jadi kemarin itu dalam pelatihan itu ada beberapa hal yang mungkin satu hal yang baru. Ya. Jadi dari pelatihan itu judulnya dari kita untuk kita. Ya. Jadi kita dalam pelatihan kemarin itu kegiatan itu bisa berjalan dari peserta dan panitia kolaborasi. Jadi pesertanya juga kita harapkan dari kegiatan itu yang penting ilmu yang didapat, kemudian langsung praktek. Jadi mereka juga langsung praktek, misalnya ada beberapa yang dapur mengikuti di kebagian untuk dapur umum, ya bapak ibu ya langsung praktek menangani dapur umum itu untuk memasakkan peserta yang lain. Oh gitu ya. Misalnya snack juga seperti itu, jadi mereka saling berkolaborasi untuk cara menghitung, dan perhitungannya pun kita serahkan kepada panitia secara. Jadi kalau peserta itu mau makan, perhitungan jumlah makan, jumlahnya berapa untuk standar pengungsi dari jadi makan, kemudian cara ngemasnya bagaimana, mereka berlatih dibantu teman-teman dari dari BPD, Bagana. Jadi pelatihan itu kemarin kita judulkan dari kita untuk kita. Jadi sama sekali bukan kita melatih, itu bukan, karena kita semuanya belajar itu. Kembali ke Dan Mardan. Okay. Sebagai bagian ini dalam rangka penanggulangan bencana itu apakah juga bersama dengan yang lain, dengan SAR dan sebagainya itu dalam penanggulangan bencana itu? Oke. Jadi untuk penanganan suatu kebencanaan itu adalah bukan kompetisi tapi kolaborasi. Dalam kolaborasi ini kami juga menjalin di dalam eksternal, internal dan eksternal. Yaitu kami juga harus menjalin kerjasama dengan Sarda, dengan BPBD, dengan PMI, dengan relawan, komunitas relawan-relawan lain untuk saling bahu-membahu untuk bekerja sama di penanganan kebencanaan. Akan tetapi konsepnya satu sama lain tetap pada pendirian masing-masing. Tapi untuk penanganan di lapangan kami selalu melakukan kolaborasi dengan teman-teman relawan yang lain. Terakhir Mas Dul, harapan besar dari LPBI NU Kabupaten Magelang ini kepada masyarakat tentang bencana bagaimana? Harapannya kita di LPBI Kabupaten Magelang ini harapannya dengan sebuah kegiatan atau sebuah penanganan, dan kita namakan dengan NU Peduli. Jadi NU Peduli itu semua unsur dari NU itu melebur jadi satu, kemudian kita bersama-sama mengurangi derita untuk sesama itu, melalui derita itu dengan secara bersama-sama. Jadi kita di LPBI sebagai mungkin motivator atau fasilitator untuk membantu kegiatan-kegiatannya itu, tapi semua unsur bisa terlibat dalam kegiatan itu, sehingga tidak terkotak-kotak, misalnya badannya nanti berjalan sendiri, kemudian yang lain berjalan sendiri. Jadi kalau kita menjadi satu, cara pemikiran kita juga lebih enak, kemudian cara bekerja kita juga lebih ringan. Kemudian tetap kita sesuai arahan dan petunjuk dari BCNU Kabupaten Magelang. Untuk Ramadan, harapannya Bagana ini kedepannya seperti apa? Harapan saya untuk Bagana di Kabupaten Magelang khususnya adalah tetap anggotanya tetap solid dan tak akan pernah lelah dalam mengabdi dan berjuang untuk mengurai derita sesama lewat wadah Nahdlatul Ulama. Dan yang paling penting sama dengan Pak Abdul Hamid Siddiq, bahwasanya keinginan saya kalau terjadi erupsi, kalau terjadi kebencanaan yang itu adalah berskala kabupaten yang membutuhkan pendirian posko, jangan lagi ada posko Ansor, posko Bagana, posko Patayat, posko Mulyawan. Semuanya tidak ada, hanya satu posko, yaitu posko NU Peduli. Karena penanganan suatu kebencanaan itu adalah meliputi 10 klaster
dari klaster ini sudah dimotori dari lembaga dan banom masing-masing yang nanti akan diputuskan oleh musyawarah bersama, sehingga kita tetap dalam satu pintu, yaitu NU Peduli di bawah koordinator LPBI. Begitu Pak harapan saya. Terima kasih Mas Dul Hamid dan Mardan. Ya, Sore hari ini kita bisa ngobrol dan tentunya ini bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa yang di mana Anda berada, demikianlah ngobrol saya dengan Bapak Dul Hamid dan Mardan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.